Karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Engkau ingin anak-anakmu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita mulai lagi ngaji filsafat kita dengan tema tokoh-tokoh yang jenius. Ya, pokoknya rasanya jenius karena terkenal sekali kejeniusannya. Jenius itu apa ya? Ada yang bilang itu serapan dari kata dasar jin. Jin yang banyak jadi terus jenius. Ya, karena istilah jenius itu kalau dalam bahasa Latin memang merujuk pada roh penjaga. Jadi kita kan nganggapnya kayak nek Islam itu ada orang yang menyebut pakai istilah jin korin. Roh penjaga ini dalam bahasa Latinnya namanya genius. Saya tidak tahu apa kata ini yang diserap sehingga orang yang sangat pinter itu terus kita sebut genius. Berarti dia sebenarnya perlu diruqyah itu. Banyak jinnya. Tapi dalam bahasa sehari-hari istilah genius kita pakai pada orang pertama, biasanya orang yang IQ-nya tinggi, biasanya di atas 140, biasanya begitu. Tapi yang lebih populer istilah jenius itu dipakai pada orang yang sangat kreatif, yang mampu mencari solusi yang tidak terduga-duga. Orang lain sudah buntu, dia masih bisa punya banyak solusi, punya banyak tawaran yang di luar normal. Itu terus kita menyebutnya seorang yang jenius. Salah satu yang terkenal jenius itu beliau, makanya saya angkat duluan. Jadi Albert Einstein. Nah, malam ini kita beri judul Wisdom of Albert Einstein. Kita kaji, kita cari hikmah dari pandangan-pandangan Einstein tentang kehidupan yang tidak fisika ya. Karena kalau saya malam-malam gini ngajari kalian fisika atau matematika, ya insya Allah kamu tidak akan nyambung. Jadi daripada kamu tidur, mending kita mengkaji hikmahnya. Kan sering saya bilang hikmah itu ada di mana-mana, termasuk dalam diri seorang Einstein. Buku-bukunya banyak, tidak cuma buku fisika. Kalau kalian googling nanti bisa download sak kapoke tulisan-tulisan, manuskrip-manuskrip, surat-surat dari seorang Einstein. Oke, kita mulai. Itu cara Einstein mendeskripsikan dirinya. I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by make-up a human being. And only a human being without any special attachment to any state or national entity whatsoever.
aku itu, katanya Einstein, kalau dilihat dari keturunan Yahudi, kalau dari warga negara Swiss, kalau dilihat dari casingnya, make up itu kan luarnya, human being, aku ini manusia. Dan memang dia ingin an only human being. Pokoknya anggap saja aku ini ya manusia, without any special attachment, tanpa ada keterkaitan khusus dengan negara tertentu, dengan kota tertentu, dengan hal-hal tertentu, apapun itu. Jadi pertama-tama lihat saja aku sebagai seorang manusia. Jadi itu maunya Einstein begitu. Kayak tadi kan di depan kamu sudah semangat mau belajar Einstein, tiba-tiba saya bilang dia Yahudi loh ya. Kamu mungkin setengah mengkerut, wah Yahudi nih. Ya untung terus tak tambahi, tenang aja dia anti-Zionis. Lumayan. Oke, kita kan selalu begitu menempeli orang dengan label-labelnya. Nah, Einstein inginnya pertama-tama lihat saja aku ini manusia. Manusia saja. Tanpa ada kamu sambungkan dengan apapun, bahkan dengan kota atau negara. Karena Einstein ini pindah-pindah. Ada masa dia stateless. Jadi tidak punya negara. Nanti dia di Swiss, terakhir ke Amerika karena kejam-kejamnya Nazi memburu orang-orang Yahudi. Jadi kita belajar Einstein, pertama-tama belajar jadi manusia. Apa sih manusia itu? Katanya Einstein, manusia adalah bagian dari keseluruhan yang kita sebut sebagai alam semesta. Satu bagian yang terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi pertama-tama menurut Einstein, kita ini tidak di atas alam semesta, tapi bagian dari alam semesta. Ini statement ini menarik karena biasanya orang modern itu merasa dirinya lebih tinggi dari alam semesta. Tapi bagi Einstein, kita ini bagian dari alam semesta. Sering para filosof itu menggambarkan kalau alam ini semacam jarum jam, semacam satu mesin besar, ya kita manusia ini salah satu bagian dari mesin itu. Kalau ini gambarannya kayak mesin kan, kalau satu mesin tidak fungsi, yang lain juga tidak fungsi semua. Kalau satu skrupnya rusak, yang lain juga ikut kacau. Maka jangan dikira angkara murkanya manusia itu efeknya hanya pada manusia. Jadi pikiran jahatmu, pikiran jelekmu jangan dikira hanya mengimbas pada dirimu. Karena kita ini bagian dari mesin besar, alam semesta. Nah, terus gimana kalau manusia bagian dari alam semesta? Ia mengalami dirinya, pemikiran dan perasaannya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain. Sejenis delusi dalam kesadarannya. Jadi manusia itu sering tidak sadar kalau dia bagian dari alam semesta. Manusia selalu merasa dirinya berbeda. Jangankan manusia dengan alam, manusia dengan manusia yang lain juga menganggap dirinya berbeda. Kalau aku ini, kalau kamu itu. Kalau aku kelompok ini, kalau kamu kan kelompok itu. Kalau aku aliran ini, kamu kan aliran itu. Itu kalau pakai kalimatnya Einstein ini delusi kesadaran. Kita pakai banyak topeng, tapi kita tidak sadar bahwa kita pakai topeng-topeng. Kalau topengnya dicopot, kita itu sama. Aku dan kalian ini kan sebenarnya ya sama. Ya kebetulan saya duduk di depan. Duduk di depan ini topengnya. Kalau duduk di depannya dikurangi, ya kita sama. Kebetulan saya yang ngomong, kalian yang mendengarkan. Kalau ngomong dan mendengarkannya dikurangi, kita sama. Jadi hakikatnya kita sama, tapi manusia selalu cenderung membeda-bedakan. Kesadaran hidupnya berada dalam kesadaran perbedaan. Itu yang disebut delusi kesadaran.
Delusi ini, katanya Einstein, merupakan sejenis penjara yang membatasi kita dalam keinginan-keinginan personal kita dan untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang pembedaan-pembedaan ini menjadi penjara kita sendiri. Mau berbuat baik tidak jadi, mau nolong orang tidak jadi, mau kerjasama tidak jadi, mau senyum mungkin di cancel. Hari ini ramai kan ada kasus salah tuh. Nah, jadi ada penjara-penjara yang kita bikin sendiri. Sehingga banyak hal baik yang mau kita jalankan itu tidak jadi. Sudah ketemu tatapan terus senyum, begitu di belakang, kamu kok senyum? Dia aliran sana loh. Oh, nggak jadi kalau gitu, cancel. Kita sering begitu. Mending tidak kenal sama sekali, kita masih nyaman berbuat baik. Begitu ngerti perbedaan, kita tidak nyaman sudah berbuat baik. Ini namanya penjara yang kita bikin sendiri. Delusi kesadaran kita. Berarti apa tugas manusia itu? Katanya Einstein, tugas kita harusnya kita membebaskan diri kita dari penjara ini dengan cara memperluas lingkaran kasih sayang sesama manusia, memeluk semua makhluk dan seluruh alam semesta dalam keindahannya. Kalau kita bisa akrab dengan siapa saja dan apa saja, saling menyayangi, saling mengasihi, hidup ini indah. Hanya saja ternyata kesadaran kita, kesadaran delusi. Kita tertipu oleh pembedaan-pembedaan yang kita bikin sendiri. Nah, jadi pelajaran pertama dari seorang Einstein adalah ingatlah semua makhluk di alam semesta ini levelnya sama. Kita semua satu bagian. Pelajaran kedua masih tentang manusia. Einstein bilang, untuk jadi manusia yang baik, aku percaya standarisasi mobil, tapi aku tidak percaya standarisasi manusia. Maksudnya apa standarisasi manusia? Kita itu sering bikin rumus baku dalam hidup tentang mungkin kebenaran, mungkin kebaikan, mungkin keindahan yang berhubungan dengan manusia. Padahal manusia itu sifatnya historis, kontekstual. Kadang-kadang baik di sana tidak cocok kalau itu diterapkan di sini. Kadang-kadang bagus, benar di sini, kalau diterapkan di sana tidak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya Einstein, loh kalau mobil distandarkan tidak apa-apa. Tapi kalau manusia jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya tidak manusiawi. Absen minimal 75%. Itu kan standar. Ya. Loh. Tetap harus ada bobolannya, harus ada pengecualiannya. Kalau kaku kayak gitu, lahirnya manusiawi. Bobolannya misalnya, ya kalau sakit tidak apa-apa, lebih 75. Kalau ada kepentingan darurat izin ya tidak apa-apa. Itu namanya ada bobolannya. Standarnya tidak standar mati. Kalau standarnya mati, tidak manusiawi, kayak mobil. Nah, jadi kalau standarisasi mobil oke, tapi kalau standarisasi manusia janganlah. Justru manusia kalau distandarkan nanti tidak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi, dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia. Kalau orang baik, ini. Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik. Itu namanya standarisasi. Bukan berarti keliru, tapi begitu distandarkan, jadinya tidak luas. Sementara hidup ini dinamis.
Kayak kamu matok standar, Pak, pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan, rambutnya panjang, kulitnya mulus, putih, hidungnya mancung. Ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, mbok sampai jenggoten ndak ketemu. Jadi luwes lah bobolan, ada bobolan-bobolannya dikit-dikit harusnya gitu loh. Pak, ada ini Pak yang suka sama saya, rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok ndak sesuai harapan ya. Ya wis ndak apa-apa lah, ada yang mau, syukur. Itu namanya bobolan-bobolan. Jangan kaku dengan standarmu. Pokoknya Pak, selama saya kuliah, haram bagi saya pacaran misalnya. Loh, kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri loh dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar tidak jatuh cinta. Jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu patok. Bukan berarti jangan bikin standar, tapi bikin standar yang tidak kaku, tidak kayak barang. Kalau kayak mobil sih gampang di standar, tapi kalau manusia ya jangan. Paling tidak ada jalan-jalan alternatif, jalan bobolannya. Karena situasi bisa macam-macam. Oke, itu pelajaran selanjutnya. Dari Einstein juga ada pelajaran tentang manusia, bahwa kebahagiaan kita, harkat dan martabat kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu pelajaran dari Einstein. Jangan lupa bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak akan membawa manusia ke dalam kehidupan bahagia dan bermartabat. Ini penjelasannya kalian pasti sudah ngerti, bahwa kuncinya kebahagiaan, kuncinya kehormatan kita sebagai manusia tidak hanya terletak pada dimensi luar, dimensi materi, dimensi apa yang kita bisa atau apa yang kita tidak bisa. Banyak itu berhubungan dengan batin. Nanti di belakang banyak sekali penjelasannya. Tapi yang pertama-tama diingat ini. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja, maksudnya ada kata-kata sajanya ya. Berarti hanya dengan itu masih belum untuk ketemu kebahagiaan dan harkat kemanusiaan. Banyak orang pinter yang justru menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Banyak orang terampil yang hasilnya malah juga merusak. Kadang-kadang kita punya teman orang pinter, tiap hari malah kita sedih, sumpek karena dikritiki terus. Nah, ini kan tidak bisa bahagia. Atau kamu jadi orang pinter, mau apa-apa itu tidak gerak-gerak mikir, lama sekali gimana ya ini. Kalau gini ya, kadang-kadang malah susah, kamu punya banyak pertimbangan, tidak berani nekat kadang-kadang. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja belum, masih butuh banyak prasyarat yang lain. Oke, itu pelajaran jadi manusia selanjutnya. Jadi manusia juga ingat-ingat ini, manusia akan memprihatinkan kalau terpenjara oleh rasa takut hukuman dan keinginan akan pahala setelah kematian. Jadi itu mungkin sedikit-sedikit nyindir kita. Jadi maksudnya apa? Fokusnya nanti. Ketika fokusnya nanti setelah mati, banyak orang terus tidak bijak, tidak pinter hidup sekarang. Kenapa tadi pagi ada bom bunuh diri yang dipikir setelah mati? Tidak bijaksana menyikapi hidup hari ini. Jadi takut hukuman nanti, ingin pahala nanti. Katanya Einstein, ini jadi sumber keprihatinannya. Orang tidak semangat untuk hidup di dunia dengan baik karena fokusnya nanti setelah dunia. Jadi memprihatinkan itu berarti mbok ya jangan begitu.
Karena kesuksesan kita di hidup setelah mati itu sebenarnya tergantung dalam hidup kita sekarang. Tidak mungkin kita mengacaukan hidup kita sekarang terus beres hidup kita nanti. Tidak mungkin kita merusak, mengacaukan, jahat di kehidupan sekarang demi kebaikan di kehidupan nanti. Jadi kalau kita mengorbankan hidup kita sekarang untuk kehidupan nanti sesudah mati, katanya Einstein, memprihatinkan. Nah, makanya kalau ada kayak tadi ada bom bunuh diri kan banyak orang bilang saya prihatin kan gitu. Berarti memang fenomenanya memprihatinkan. Janganlah mengorbankan, kalau bahasa agama kita, akhirat, mengorbankan dunia demi akhirat, atau sebaliknya akhirat demi dunia. Dua-duanya penting. Kita tidak mungkin sukses di akhirat kalau tidak sukses di dunia. Dan juga sebaliknya. Jadi jangan korbankan hidup kita sekarang. Manusia itu harus memperhatikan seperti apa dirinya sekarang dan tidak hanya galau oleh seperti apa seharusnya dirinya. Itu sama arahnya kayak yang pertama tadi. Jadi Einstein inginnya mbok kita itu menerima dengan situasi hidup kita sekarang dan ayo hidup sekarang sesuai kenyataannya. Sumbernya segala kesulitan dalam hidup kita adalah ketika kita hidup dalam mimpi-mimpi ideal kita, tidak dalam kenyataan. Dan pasti ideal kita ada jarak dengan kenyataan. Itu yang membuat kita sering sedih. Maka hiduplah sekarang. Mungkin dulu kamu awal kuliah waktu daftar, pokoknya saya ingin kuliah ini lulus tepat waktu. Sekarang sampai semester 13 belum lulus-lulus. Itu kalau kamu hidup tetap dengan idealmu, kamu tidak bisa tidur. Tetap harus kamu terima bahwa iya, sekarang aku sudah semester 13. Berarti targetnya harus paling tidak 14 lah, kan gitu. Kalau kamu masih mikir tidak tepat waktu, ya sudah. Kamu tidak akan tenang hidupmu. Lalu sudah kelewatan. Jadi hiduplah seperti apa situasimu hari ini. Jangan hidup dalam ideal yang seharusnya yang itu tidak terjadi. Karena akan terasa berat luar biasa untukmu. Kemudian kalau ini semangat dari Einstein. Salah tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini kayak iklan di TV itu kan. Kalau tidak kotor ya tidak belajar. Nah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam, ya sampai sebatas itu hidupmu. Levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Nah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang, bisa ndak kayak gini? Ayo dicoba. Tantang dirimu, cobalah. Kalau gagal, berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya. Gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba, salah ndak apa-apa. Karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita tidak berani mencoba. Kalau Einstein itu pasrah saja dengan situasi dirinya, yang dia sejak kecil punya beberapa kekurangan, tidak akan lahir seorang Einstein. Oke, nah sekarang kita lihat bekal apa untuk jadi seorang seperti Einstein, manusia yang mirip Einstein. Menurut Einstein sendiri, yang pertama-tama kita harus punya rasa ingin tahu. Rasa penasaran. Penasaran itu penting. Katanya Einstein, yang penting adalah jangan berhenti bertanya.
Rasa ingin tahu punya alasannya sendiri untuk selalu ada. Pertanyakan apapun. Aku tidak punya bakat khusus. Aku hanya bisa ingin tahu. Jadi kata Einstein, keahlianmu apa, bakatmu apa? Kata Einstein, enggak, saya tidak punya bakat apa-apa. Wong malah kekuranganku banyak. Bakatku cuma satu, keingintahuanku dalam, luas. Jadi mentalnya ilmuwan itu sebenarnya bekalnya kan rasa ingin tahu ini. Rasa ingin tahu itu apa-apa kamu herani, kamu tanyakan. Kamu lihat, tadi kok hujan cuma sebentar ya? Apa sekarang sudah musimnya penghujan ya? Ini telat apa memang sudah waktunya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan banyak. Ngaji ini kok mau katanya jam 8, jam 8 lebih 10 belum mulai-mulai, ada apa toh ini? Yang salah siapa? Oh itu tanya, jangan diem aja. Jadi curiosity itu rasa ingin tahu. Di sekelilingmu ini tidak ada yang normal-normal saja. Semuanya bisa ditanyakan. Masjid itu loh kok warnanya hijau ya? Di mana-mana sering saya lihat juga pakai warna hijau. Apa hijau itu simbolnya Islam? Siapa sih yang bilang hijau itu simbolnya Islam? Terus sejarah tentang warna hijau sebagai warna masjid itu kayak gimana? Kamu pernah tanya enggak? Bulan bintang kok terus jadi simbolnya Islam? Sejak kapan umat Islam pakai simbol bulan bintang itu dan seterusnya? Itu namanya curious. Tapi kan kita enggak, kita itu pokoknya jalan kayak biasanya, normal aja kok Pak. Semuanya ya juga normal-normal saja. Nah, model baju, kalau kayak gini kan model gaya barat. Kalau jubah kayak Timur Tengah. Kalau ya macam-macam. Itu kira-kira ada hubungannya dengan iklim, dengan geografi, dengan adat, tradisi, dengan kesepakatan masyarakat. Tapi jawabannya bisa macam-macam. Ingin tahulah. Begitu kamu masuk dari luar ke masjid ini, setiap hal yang kamu lihat itu bisa ditanyakan. Kenapa kok kamu tidak tanya? Karena segalanya kamu anggap biasa saja. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Orang mau nulis skripsi, tesis, disertasi itu biasanya gelisahnya pertama apa? Nyari masalah. Saya kok nggak nemu-nemu masalah ya Pak. Loh masalah jutaan di sekelilingmu loh, kok bingung nyari masalah. Oke. Yo kalau nggak ada masalah, bikin masalah. Baru nanti kita teliti. Ilmuwan kan begitu, bikin masalah itu kan namanya bikin hipotesis. Kira-kira jangan-jangan ini, jangan-jangan itu bikin masalah. Katanya Einstein, ia yang tidak lagi bisa heran dan terpesona sebenarnya kayak orang mati, matanya tertutup. Oh, itu disindir oleh Einstein. Kamu kan melek, bisa melihat banyak sekali masalah. Ngaji ini apalagi? Oh, masalahnya banyak ini. Ini katanya ngaji misalnya. Kok enggak ada Quran-Qurannya? Kan banyak yang tanya gitu. Ini katanya filsafat, malah bahasa Einstein. Kok enggak bahas tokoh-tokoh filsafat? Oh ini loh banyak yang bisa ditanyakan. Jadi tanyalah. Bukannya aku terlalu pintar, kata Einstein. Kamu kan nganggap aku sangat pintar, katanya Einstein. Enggak, tapi apa? Aku menggumuli pertanyaan-pertanyaan lebih lama. Jadi hidupku penuh dengan pertanyaan. Jadi Einstein itu kan sejak kecil terkenal autis. Jadi kalau lihat apa-apa ya direnungi sampai dalam. Kalau kita kan perhatiannya mudah teralihkan, ada apa-apa terus sehingga tidak fokus. Kalau Einstein punya kelebihan fokus apa-apa. Nah, mungkin tidak pindah sebelum tahu jawabannya. Oh itu bakat ciri seorang ilmuwan. Dan katanya Einstein, jangan menjadi tua berapa lama pun kamu hidup. Maksudnya jangan jadi tua apa? Jangan pernah berhenti bersikap seperti anak-anak di hadapan misteri besar di mana kita dilahirkan. Maksudnya Einstein, rasa ingin tahu ini sebenarnya fitrah dimiliki oleh manusia sejak anak-anak. Anak-anak kita, adik-adikmu yang masih balita, yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, itu kan kecenderungannya cerewet.
Apa saja kan ditanyakan. Ini apa? Itu apa? Kan selalu begitu. Itu kok begini? Terus usil, pengen dicoba. Itu anak kecil. Katanya Einstein, ini dipelihara harusnya sampai dewasa. Ya cuma mungkin terus lingkungannya yang membuat dia terdiam. Mungkin ibu jengkel, terus alah cerewet, nggak usah banyak tanya. Nggak penting. Terus lama-lama dia merasa bahwa bertanya-tanya, banyak omong itu jelek. Jadi katanya Einstein, Mbok kamu nggak usah jadi. Kalau untuk dunia ilmu jangan jadi tua, cerewetlah, tanyalah terus kayak anak kecil tadi. Kejarlah apapun yang kamu ingin tahu. Tidak usah malu-malu, tidak usah segan-segan, tidak usah males-males. Kamu ingin tahu apa, kejar saat itu juga. Anak kecil itu kan tidak pernah nanti aja nyari jawabannya, mesti ngejar saat itu juga. Nah, apapun pertanyaan yang muncul dalam dirimu, coba biasakan sekarang kejar jawabannya saat itu juga. Tadi saya ngomong misalnya, kenapa ya kok warna hijau ini jadi tren banyak masjid misalnya, selain warna putih. Kamu boleh kan pegang HP kan, kamu sekarang lebih gampang lagi mengejar jawaban itu. Ada Google yang maha tahu. Oh itu kamu tinggal nulis, butuh coba cek hijau dalam tradisi Islam, jangan-jangan ketemu. Ya mungkin adanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya coba kamu gali. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu nanti apa besok biasanya kelewatan, tidak jalan lagi sudah. Kalau kamu punya keinginan apa yang baik, target apa yang baik, pertanyaan apa yang penting, bermanfaat, segera cari, segera lakukan, segera kejar. Kalau tidak, mesti nanti ketumpuk hal lain dan itu terlewat. Nah, biasakan begitu. Meladeni curiosity ini, jiwa ingin tahu, jiwa ilmuwannya biar hidup terus. Oke, terus. Nah ini kebebasan. Tadi kan untuk bisa mencapai sains kita butuh kebebasan berpikir. Einstein menyarankan, karena kalian ini manusia merdeka, cobalah sekali setiap hari biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya pingin ini Pak, tapi apa ya mungkin ya Pak. Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri. Ayo sekali-sekali, pokoknya ambil aja 1 menit, 2 menit dalam sehari. Kamu mimpilah sebebas mungkin, berpikirlah seliar mungkin. Berlatih untuk berpikir merdeka. Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri dan merasa dengan hati, bukan hari, dengan hati mereka sendiri. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini. Loh, menurutmu sendiri mana? Kita terlalu sering mewakilkan, bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman-teman di sana enak loh Pak. Lah kok katanya teman-teman, lah kamu sendiri gimana? Orang-orang itu seneng loh Pak kalau ke sana. Lah kok orang-orang, lah kamu sendiri seneng enggak ke sana? Kita sering enggak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Oh, kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani, melihat sendiri tidak berani, merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak sreg dengan satu pendapat tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu, apalah aku? Di mana levelku? Aku ini masih mahasiswa, dan seterusnya. Oke, jadi orang yang berani berpikir bebas bukan karena
langka karena ndak ada, karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata ndak punya kualifikasi, ndak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau ndak sanggup berpikir bebas, kamu ndak akan menemukan hal yang baru. Kehidupanmu ndak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan, kalau bahasanya Einstein itu, mediocre mind. Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu Pak di sini. Oh, yang selama ini dilakukan ini Pak. Oh, nah, itu pikiran mediocre namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas. Pak, sebenarnya saya tidak srek Pak, tapi ya mau gimana lagi, aturannya di sini begitu. Nah, itu mediocre mind. Sebenarnya menurut saya absen 75% itu misalnya. Tapi ya harus begitu Pak, tidak boleh kalau tidak begitu. Ya sudah, mediocre mind. Jadi ikut saja, tidak kritis. Berpikir sendiri tidak bisa. Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini. Imajinasi. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian, karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama, dia sudah tua, kita masih muda. Wah, itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu, nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari. Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar. Yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus. Akhirnya lahir laptop semacam ini, bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar. Bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu, terus pencet, terus layarnya keluar. Loh, itu imajinasi. Jangankan yang untuk dunia pendidikan, dunia pertoiletan aja coba kamu cermati teknologinya. Oh, imajinasinya luar biasa itu. Kamu tinggal diem aja, habis kencing nyiram-nyiram sendiri. Loh, itu kan orang membayangkan. Zaman dulu kan kamu mikirnya ada codoknya. Sekarang kamu diem aja, keluar sendiri airnya. Kadang kamu minggir dikit gini sudah keluar airnya. Nah, itu kan luar biasa canggihnya. Dari mana itu muncul? Imajinasi. Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu khayalkan itu nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja.
Ya kan? Kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten, wong imajinasi. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal ya, justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif. Tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simpel, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jalan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya. Handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan tak berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang bunyi ding-ding. Tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simpel aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu. Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung kan ya tidak lucu. Terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi, kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi. Makanya kalian yang belajar filsafat, filsafat itu logis menghidupkan otak kiri, tapi tidak apa-apa kamu baca-baca novel, baca komik, baca cerita-cerita. Menghidupkan imajinasi. Nonton film, itu kan menghidupkan imajinasi. Mendengarkan musik, menghidupkan imajinasi. Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas, termasuk dalam sains. Nah, selain imajinasi ada intuisi, ada inspirasi. Aku percaya kepada intuisi dan inspirasi. Kadang aku merasa bahwa aku benar, tanpa aku tahu bahwa aku benar. Kadang-kadang dalam hidup ini saya tahu saya benar, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kita sering masuk pada situasi semacam itu, tidak masalah. Yang penting aku kan benar. Meskipun tidak bisa menjelaskan secara logis. Sering kita mengalami yang semacam ini. Itu sambungannya imajinasi tadi.